Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kembali belajar kimia dengan judul pH larutan garam. Nah, yang pertama kamu akan membahas tentang garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Nah, jika ya sama-sama berasal dari asam kuat dan basa kuat, maka nanti garamnya itu bersifat netral ya, seperti minggu lalu yang ibu jelasin. Nah, karena dia bersifat netral, maka pH-nya itu nilainya pasti sama dengan 7. Jadi kalau ada soal, kalau berasal dari asam kuat dan basa kuat, langsung aja tentukan pH-nya itu sama dengan 7, gitu ya. Kemudian ini, garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya ini, N4Cl, AlCl3, dan lain-lain. Nah, itu pH-nya pasti kurang dari 7, karena dia bersifat asam. Ya, jadi kalau ditanya rumus nyari pH-nya gimana caranya? Pertama harus mencari konsentrasi H positif. Konsentrasi H positif sama dengan akar KW per KB, ini kayaknya ya, KB dikali konsentrasi garam. Oke. Nah, nanti nilai KW-nya berapa? KW itu adalah konstanta air, water. Maka nilainya selalu 10⁻⁻14. Ini ketentuannya ya. Nah, KB-nya berapa? Nanti KB di soal ada tuh konstanta basanya, basa lemahnya. Terus ini konsentrasi garamnya, nanti ada nilainya molar. Berapa molar gitu garamnya. Oke, nah ya. Kemudian untuk mencari pH sama aja rumusnya. Kayak yang mencari pH yang biasa. Minus logaritma konsentrasi H positif. Jadi dapat nilai H positifnya, kamu mencari pH-nya tinggal. Oke ya. Contohnya soal ini. Berapa pH 0,036 molar NH4Cl? KB-nya 4 kali 10⁻⁻5. Berarti kamu harus nyari H positif dulu, baru mencari pH. Konsentrasi H positif sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi garamnya. Oke ya. Nah, kita harus menentukan dulu NH4Cl ini termasuk apa? Kan yang berasal dari NH4 pos ditambah Cl- kan? NH4 pos ini dia basa lemah. Cl- ini asam kuat, makanya kita pakai rumus yang ini. Gitu ya. Akar KW kan nilainya udah tetap 10⁻⁻14. KB nilainya berapa? Di soal 4 kali 10⁻⁻5. 4 kali 10⁻⁻5 dikali konsentrasi garamnya berapa? 0,036. Berarti kalau misalnya dibulatkan jadi nggak ada 0,0-nya, nggak ada desimalnya, berarti kan 36 dikali 10 pangkat berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3. 36 dikali 10⁻⁻3. Ya, ini 36 ya. Bentar ya, ibu hapus dulu. 36. Oke. Nah, di sini kan bisa kamu coret-coret ya. 36 dibagi 4 berapa ya? 9 ya. 9. Berarti minus 14 ditambah minus 3, kan kalau pangkat kan harus ditambah ya. Minus 14 tambah minus 3 berapa? Minus 17. Minus 17 dikurang min 5. Minus 17 dikurangin minus 5 berapa? Berarti kan minus 17 ditambah 5. Utang 17 dibayar 5, berarti utang 12 ya. Berarti di sini 9 dikali 10 pangkat minus 12 gitu ya. Oke ya. Akar 9 berapa nak? Akar 9 itu 3 dikali 10 minus 12, akarnya berapa? Kalau dipangkatin jadinya 10 pangkat minus 6. Karena 12 dibagi 2. Di sini ada angka 2 tapi nggak ditulis. Bisa ya, berarti hanya sama dengan 3 kali ke 10 pangkat minus 6. Udah selesai? Belum selesai, karena yang dicari apa? Yang dicari adalah pH. pH sama dengan minus logaritma H positif. Ya kan? Berarti minus logaritma, masukkan nilai H positifnya. 3 kali 10 pangkat minus 6. Berapa itu? Min 6, berarti tinggal hasilnya 6. Yang ibu ajarin kemarin ya.
min log 3 kali 10 pangkat minus 6 ininya dulu, 10 pangkatnya dulu di 6, sisanya baru ini 6 dikurang logaritma 3. Itu ya caranya ya. Kemudian soal selanjutnya, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Nah, dari dulu ya, sedikit ya. Nah, pH-nya nanti adalah lebih dari 7 atau sifatnya basa. Oke, contohnya ini, KCN, Na2, CO3, dan lain-lain. Rumusnya itu karena dia berasal dari basa kuat, berarti nanti yang ditentukan adalah OH-. Konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi garamnya. Sama ya. Di sini KW ini per Ka. Tadi kan KB, ini Ka. Bisa ya. Nah, karena mencari OH-, berarti nanti kamu akan mencari POH. POH itu apa? Minus logaritma konsentrasi OH negatif. Nah, udah dapat POH, barulah mencari pH. Dari rumus 14 dikurang POH. Karena yang biasa di soal, nah, ditanya bukan POH-nya, tapi pH pasti. Derajat keasamannya. Oke, contoh soal ini. Berapa pH 0,01 molar CH3CONA jika Ka-nya diketahui 1 kali 10 pangkat minus 4. Berarti karena CH3CONA berasal dari asam lemah dan basa kuat, sehingga kita pakai rumus yang ini ya. OH- sama dengan akar KW. KW berapa tadi Ibu bilang ketentuannya? Pasti nilainya 10 pangkat minus 14 ya. Oke, sebentar Ibu hapus dulu. Oke, jadi Ibu buat ya, KW nilainya selalu sama dengan 10 pangkat minus 14. Berarti ini langsung aja akar KW berarti 10 pangkat minus 14 per KB-nya, Ka-nya ya, Ka. KB tadi untuk yang asam kuat basa lemah. Ini KB-nya 10 pangkat minus 4 dikali konsentrasi garamnya berapa? 0,01. 0,01 itu sama dengan 10 pangkat minus berapa? 10 pangkat minus 2. Makanya langsung aja sini dikali 10 pangkat minus 2. Bisa ya, Nak ya? Oke. Minus 14 ditambah minus 2 berarti minus 16. Minus 16 dikurangin 4 berarti sama dengan 10 pangkat minus 12, ya kan? Akar 10 pangkat minus 12 berapa? 12 dibagi 2 di sini nggak ditulis kan? Minus 2 bagi 2 berapa? Minus 6. Makanya hasilnya akar 10 pangkat minus 12 itu sama dengan 10 min 6. Ini masih OH-nya, berarti kita nyari POH. POH sama dengan minus logaritma OH-. Berarti minus logaritma 10 pangkat minus 6. Berarti langsung aja berapa hasilnya? 6. Udah selesai? Belum, karena yang tanya di soal adalah pH. Sehingga pH sama dengan 14 kurang POH. Berarti 14 dikurangi 6. Berarti berapa hasilnya? 8. Berarti pH-nya sama dengan 8. Bisa ya? Kemudian garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Oke, ini sifatnya bergantung pada Ka dan Kb. Jadi kalau misalnya nilai konstanta asam lebih besar dari konstanta basa, maka sifatnya adalah asam. Gitu ya, yang minggu lalu ya. Jika Kb lebih besar daripada Ka, konstanta basanya lebih besar daripada konstanta asam, maka sifatnya basa. Ya, terus kalau misalnya Ka sama dengan Kb, maka sifatnya netral. Oke, netral ya. Oke, rumusnya apa? Rumusnya kalau misalnya konsentrasi H positif ya, konsentrasi H positif sama dengan akar KW dikali Ka per Kb
KB. Itu kalau H positif. Tapi kalau OH negatif itu sama dengan kebalikannya. Akar KW per KA dikali KB. Itu ya nak ya. Oke, contoh soalnya nih, berapa pH 0,01 molar CH3CONH4. Oke, berarti langsung aja ya. Misalnya kita nyarinya OH nih, OH min, pakai rumus yang bawah ya berarti ya. Akar KW pasti nilainya 10 pangkat minus 14, ya kan? Bentar ya. pangkat minus 14 per kalau OH bawahnya KA nya berapa? 1 kali 10 pangkat minus 4, langsung aja ya 10 pangkat minus 4 ya, dikali KB nya berapa? 4 kali 10 pangkat minus 5. Jadi tinggal dijumlah ya, 10 min 4 14 min 4, berarti tinggal 10 min 10 min 10, di sini 10 min 5, berarti 10 min 15, berarti 4 kali 10 pangkat minus 15 ya, 15. Oke, akar 4 berapa? Akar 4 2, akar 10 pangkat minus 15 berapa? Berarti minus 7,5. Berarti POH nya sama dengan minus logaritma 2 kali 10 pangkat minus 7,5. Berarti berapa itu? Berarti sama dengan 7,5 dikurang logaritma 2. Yang tanya pH, berarti pH nya sama dengan 14 dikurang 7,5 dikurang log 2. 14 kurang 7,5 berapa? 6,5 kan? Min jadinya positif. 6,5 tambah log 2. Jadi seperti itu ya nak ya cara mengerjakannya. Oke, selanjutnya ini adalah latihan untuk kamu. Yang pertama ditanya pH dari NH4Cl. Berarti NH4Cl ini pakai rumus yang mana? Karena dia terdiri atas basa lemah dan asam kuat, berarti pakai rumus yang ada KB-nya, KW per KB ya. Kalau yang ini asam lemah, basa kuat, berarti nanti KW per Ka dikali ininya, molaritasnya garamnya. Oke, sekian untuk hari ini. Selamat mengerjakan tugasnya dan ditonton lagi ya video YouTube-nya ini kalau misalnya kamu nggak paham, atau bisa chat pribadi ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.